Saya akan mulai dari kegelisahan kalian. Saya nyebut kalian karena yang gelisah ini bisa menjadi perwakilan untuk seluruh kelas nihai, ya, seluruh kelas akhir yang sebentar lagi akan menghadapi ujian dan sebentar lagi akan mempraktekkan kemampuannya dalam kehidupan nyata. Saat ini dan tahun-tahun sebelumnya selama 12 tahun itu belum hidup yang sesungguhnya, itu uji coba. Kalau kamu ingin tahu hidup yang sesungguhnya, setelah ini kamu baru akan tahu hidup yang sesungguhnya. Karena yang akan menjadi pegangan kalian adalah diri kalian sendiri, bukan temanmu, bukan orang tuamu, saudaramu, kekasihmu dan sebagainya, tapi diri kalian sendiri. Yang mampu menyelamatkan hanya diri kalian sendiri dan kemampuan diri kalian sendiri. Tentu kita tidak bisa menafikan andil Tuhan, ya, tapi kan andil Tuhan itu diberikan tidak luput dari usaha kalian. Ana indadzoni abdi bi, kata Allah begitu. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Oke, apa maksudnya Ustaz? Kenapa setiap tahun harus ada anak yang curhat secara personal kepada saya dan dia tidak mau diekspos namanya, mungkin karena malu, entah malu karena punya masalah ini atau malu punya orang tua seperti itu, atau malu ditertawakan oleh teman-temannya, yang akhir-akhir ini merasa tersiksa batinnya. Lebih-lebih faktor pemaksaan dari orang tua. Saya ambil contoh, saya nggak akan nyebut nama, ya. Ada laki-laki dan perempuan dan itu banyak banget, lebih dari 5 anak. Kalau lebih dari 5 saya anggap banyak dan itu masalah besar bagi saya pribadi, karena saya suka mikir, ya, saya suka memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan orang. Begini, ada temanmu yang tidak ingin kuliah di kedokteran, tiba-tiba orang tuanya memaksa supaya anaknya masuk ke kedokteran karena dilihat ada diskon besar-besaran. Jadi anaknya itu jadi uji coba untuk diskon. Setelah orang tuanya yakin anaknya tidak lolos, akhirnya nanya, ada SNMPTN nggak Ustaz? Masukin dong anak saya ke SNMPTN. Hello, ini anak kok jadi percobaan? Gimana ini? Itu pertama. Kalau tahun-tahun sebelumnya, saya ambil 2 tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lalu, ada kakak kelas kalian laki-laki, badannya tinggi besar, keker, gagah, dan dia cocok untuk menjadi polisi. Tampangnya itu udah sangar, Mas. Itu cocok jadi polisi. Dia diem aja, itu angin nggak berani lewat tuh kayaknya, saking sangarnya. Kayaknya senyum itu berat banget bagi dia itu. Tapi hatinya lemah lembut. Karena bapaknya polisi, kakaknya polisi, dia dipaksa masuk polisi. Dan dia tidak ingin jadi polisi, dia ingin kuliah ngambil jurusan yang lain. Dia cerita ke saya, itu sampai nangis-nangis 2 tahun yang lalu. Itu sampai nangis-nangis dia itu. Gimana saya cara menghadapi orang tua saya yang begini-begini? Saya punya keinginan, saya punya kemampuan ingin saya dalami. Karena saya melihat ini, saya bahagia belajar ini, malah disuruh jadi polisi, dipaksa begini-gini. 3 bulan, 2 bulan setelah haflah masih ada komunikasi. Setengah tahun ada komunikasi. Setelah itu sampai sekarang amblas, nggak ada komunikasi dengan saya. Nggak tahu apakah dia jadi polisi, masuk ke jurusan yang dipaksakan oleh orang tuanya, atau dia berani berargumen kemudian memilih apa yang dia kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun kemarin ada kakak kelas kalian yang itu keren banget. Siapa sih yang nggak kenal dia? Main musiknya tuh oke banget, keren banget. Siapa orang di pondok ini yang tidak kenal dia gitu? Skill musiknya tuh, ya kita nggak usah sebut nama lah, karena semuanya udah mengenal gitu. Skill main musiknya itu udah di atas rata-rata. Dia ingin kuliah ngambil jurusan musik karena ingin mendalami kemampuannya itu. Tiba-tiba orang tuanya ngomong, kamu mau sampai kapan gebukin drum? Ini sebuah pernyataan orang tua yang membunuh karakter anaknya. Pertanyaan saya, lantas untuk apa dia disekolahkan bertahun-tahun kalau anaknya sudah menemukan jati dirinya kemudian tidak didukung? Untuk apa sekolah? Kamu mau sampai kapan gebukin drum? Itu kan sebuah pertanyaan yang konyol itu. Saya telusuri, ternyata dia dipaksa untuk ngambil jurusan kalau tidak salah itu olahraga
nanti disuruh gantiin bapaknya ngajar olahraga di SD. Nah ini masalah besar ini loh, karena menyangkut hidup anaknya bertahun-tahun nanti loh. Kalau dia dijatah hidup oleh Allah 80 tahun, berarti selama 80 tahun dia hidup bukan karena kehendaknya, tapi karena kemauan orang tua. Itu sangat menyakitkan. Dan sepertinya dia nggak ngambil jurusan musik kuliahnya, akhirnya ngikutin apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Tapi anehnya, dia kuliah ngambil jurusan A, tapi kursus musik. Kan aneh, kuliah jurusan A, kursusnya B. Artinya ini nggak penting bagi dia, dia lebih penting ini. Kenapa dia nggak ngambil A, kursusnya A, lulusannya dia akan jadi ahli? Kenapa sih orang tua tidak memikir ke arah sana? Dan ada di antara kalian yang saat ini bernasib sama, dan tidak sedikit, banyak. Tidak mau diekspos. Dari kelas ini juga ada, cuma nggak mau diekspos namanya. Ya, itu aneh. Kalau ada yang siapa ya, dia mungkin pura-pura untuk menutup itu. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan menyebutkan itu karena kita sudah ada perjanjian. Ada yang ingin ngambil seni pertunjukan, ya. Ada yang ingin ngambil seni pertunjukan. Dia bukan anak teater, tapi dia merasa punya kemampuan dalam berakting. Orang tuanya nanya begini, kamu mau jadi apa nanti? Astagfirullahaladzim. Seakan-akan ukuran kebahagiaan itu uang gitu loh. Ukuran kebahagiaan itu seakan-akan pekerjaan, kemudian anaknya tiap hari pakai dasi. Hello, sekarang itu loh, sales Yakult itu pakai dasi loh. Pakai dasi loh, yang naik sepeda ontel nganterin ke toko-toko kecil pakai dasi dia loh. Kalau takarannya dasi loh. Atau ada anak yang tidak ingin ngambil arsitek tapi bapaknya memaksa untuk menjadi arsitek karena bapaknya arsitek. Kan tidak mungkin Pak Jokowi memaksa si Gibran untuk menjadi presiden kan? Meskipun Pak Jokowi itu presiden, kamu harus jadi presiden, nggak bisa. Anaknya malah jadi tukang mebel, jadi bisnismen. Yang sekarang dia menjadi anak terkaya nomor 2 apa nomor 3 se-Indonesia, anak muda. Dari bisnisnya itu, Jokowi nggak akan memaksa anaknya jadi presiden, meskipun banyak presiden. Kalau ada di antara kalian bapaknya yang arsitek kemudian memaksakan anaknya jadi arsitek, itu salah besar itu. Kalau gitu ngapain sekolah? Ada lagi yang beberapa kali izin pulang, ikut tes ini, oke, kayaknya setelah itu yakin orang tuanya kayaknya nggak bakalan lulus di anakku di sini. Tiba-tiba nanya, Ustaz, SMPTN udah buka belum deh? Udah jalan ibu, udah banyak yang daftar. Anakku daftar nggak, Ustaz? Loh, ibu kemarin bukannya ikut ini? Ya barangkali bisa ikut SMPTN. Hello, ini anak kok jadi kayak main catur di sini ini. Nah, kenapa ada yang seperti itu orang tua? Karena gini, sebenarnya orang tua itu tidak memaksa anaknya untuk mengikuti orang tuanya, karena orang tua itu khawatir. Kekhawatiran itu muncul karena si anak tidak pernah menunjukkan prestasi di bidang itu. Kecuali kalau kamu menunjukkan prestasi di bidangmu itu, orang tua pasti akan dukung. Bukan hanya suka-sukaan saja, bukan hanya merasa aku mampu, enggak, tapi tunjukkan prestasi. Misalkan contoh, ada anak yang ingin ngambil keisi seni pertunjukan karena merasa punya kemampuan akting. Saya tanya ke dia, Anda pernah nggak ikut teater? Belum, Ustaz. 1 poinnya, maka wajar orang tuanya was-was. Yang kedua, Anda pernah nggak mendapatkan semacam penghargaan dari sebuah kemampuanmu itu, kemudian orang tuamu kamu tunjukkan ke orang tua, ini penghargaan Bu buat aku? Belum pernah, Ustaz. Maka wajar orang tuamu khawatir. Paham maksudku ya? Jadi kekhawatiran orang tua itu bukan tidak berdasar, ada yang melatar belakanginya, yaitu karena anaknya tidak pernah menunjukkan bahwa anaknya itu mampu di bidang itu. Maka khawatir orang tuanya anaknya gagal. Nah itu. Ini logika ini tidak berlaku bagi tadi ya, yang dibukin drum tadi ya. Karena anaknya, orang tuanya pun sudah tahu kalau anaknya pintar main musik. Mau sampai kapan kamu ngebukin drum? Nggak bercanda. Hidup ideal. Kita pakai sudut pandangnya Plato ya. Hidup ideal. Saya kira siapapun yang diberi nyawa oleh Allah, manusia ya, itu ingin hidupnya ideal. Termasuk orang yang memutuskan untuk bunuh diri.
itu ingin hidupnya ideal. Kenapa memutuskan untuk ingin bunuh diri? Karena merasa gagal. Nah, kegagalannya ini karena tidak bisa meraih sesuatu yang ideal. Artinya siapapun manusia ingin hidup ideal. Pertanyaannya, seperti apakah ideal itu? Seperti apakah ideal itu? Sebenarnya rumusannya sama, cuma banyak yang salah tafsir. Apa itu ideal? Patokan hidup ideal itu apa? Hidup ideal itu takarannya apa sih? Hah? Nah, ketika semua itu cukup, bahagia. Hidup ideal itu bahagia. Kalau kamu nggak bahagia, nggak ideal hidupnya. Petani yang miskin kalau dia bahagia itu ideal hidupnya itu. Nggak bisa kita paksakan dia menjadi pengusaha, nggak bisa. Anak kuliah ngambil jurusan misalkan sinematografi, tiap hari hunting, bikin film dan sebagainya. Kalau dia bahagia ideal itu, kita nggak bisa maksakan kuliah akuntansi yang diinginkan orang tuanya karena orang tuanya bos bank misalkan. Meskipun bapaknya bos bank, kemudian anaknya dipaksa untuk kuliah di bursa efek misalkan, tapi anaknya tidak mampu, kemudian anaknya stres, apakah ideal anaknya? Enggak. Ini bisa kalian sampaikan kepada orang tua. Keinginan orang tua itu anaknya supaya bahagia. Orang tua tidak tahu ideal, karena kita kaum akademisi, maka kita gunakan pilihan kata yang membuat orang tua yakin, oh anakku sekolah pintar. Ideal. Menurut Plato, takaran kebahagiaan ideal itu adalah kebahagiaan. Pertanyaan berikutnya, bahagia itu yang seperti apa? Apakah punya uang banyak, melimpah, istri banyak, di mana-mana bahagia? Mobil banyak bahagia, bisnisnya melimpah bahagia, tender selalu menang bahagia? Apa takaran kebahagiaan? Kalian pernah bahagia? Pernah bahagia? Kamu pernah bahagia? Pernah? Apa takaran bahagia itu? Apakah ketika kamu bisa tertawa itu bahagia? Ayo, yang pernah merasa bahagia, apa standar kebahagiaan itu tuh? Puas? Keinginan, kenapa keinginan itu bisa terpenuhi? Puas karena keinginan terpenuhi. Kenapa keinginan itu bisa terpenuhi? Sesuai dengan betul. Sesuai proporsi. Sesuai proporsinya. Ketika kamu melakukan segala sesuatu sesuai dengan proporsimu, kamu akan bahagia. Contoh, anak yang sudah ditakdirkan Tuhan dia tidak memiliki kecerdasan, ulangan dapat nilai 4, dia bahagia. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus nilai 8, nggak bisa. Dan nilai 8 bagi anak bintang kelas itu belum tentu menjadi kebahagiaan bagi anak yang mendapatkan nilai 4, karena proporsinya seperti itu. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Orang petani itu belum tentu bahagia kamu berikan apartemen loh. Belum tentu. Contoh kecil, bapak saya itu petani nyel petani, murni 1000% petani itu berapa putih. Itu sebuah sampai bisa membaca tanah mana yang layak untuk ditanami, tanah yang mana yang pada masanya siap untuk dikasih pupuk dan sebagainya, sampai bisa baca begitu loh. Saking nyelnya jadi petani itu. Beberapa kali main ke pondok, seminggu 2 minggu, punya niatan ingin di pondok selama sebulan, nggak betah. Minggu kedua jatuh sakit. Karena apa? Nggak ideal, nggak sesuai proporsinya. Biasa bangun pagi gerak ke sawah, pulang siang duhur, habis duhur makan, siang habis balik lagi ke sawah. Di sini enggak. Ngapain tiduran, liatin kalian lalu lalang, paling jalan dok itu jalan ke masjid doang jamaah, habis itu pulang ke rumah nganggur, ngopi lagi, nggak bergerak. Bagi beliau itu nggak sesuai dengan proporsinya, makanya tubuhnya jatuh sakit. Pasti nggak pernah tahan lama ketika ke pondok, main kesini nengok cucunya itu nggak pernah tahan lama, paling banter seminggu.
itu pun pulang pasti sakit itu. Karena nggak sesuai proporsi. Kalian kalau kuliah nggak sesuai dengan proporsi, bukan hanya sakit pikiran, bisa sakit jiwa kamu nanti. Misalkan contoh, saya ambil contoh kakak kelas kalian, nggak suka polisi. Bayangkan betapa tersiksanya dia untuk melakukan itu. Orang tuanya di rumah kipas-kipas, nunggu anakku calon polisi, tanpa tahu bahwa anaknya dalam keadaan tersiksa. Atau enggak, jangan polisi lah. Yang lain misalkan kamu nggak suka akuntansi, misalkan orang tuamu maksa kamu harus kuliah akuntansi supaya kamu jadi teller bank, karena orang tuanya ngelihat wah teller bank itu cantik-cantik, tiap hari ngitung duit meskipun punya hutang banyak, ngitung duit gitu, melihatnya bahagia gitu di ruangan ber-AC, selalu make up dan sebagainya gitu. Tiba-tiba kamu dipaksa suruh kuliah akuntansi padahal kamu ingin kuliah di jurusan lain. Tiap hari kamu mempelajari sesuatu yang tidak kamu suka, kamu mengerjakan tugas yang kamu tidak bisa, kamu selalu disuruh presentasi, nilaimu anjlok, orang tamu marah, belajar dong mahasiswa udah dibayarin kuliah begini-gini. Hello, yang ingin kuliah siapa? Orang tuanya apa kamu? Kecuali kalau kamu ngomong, oke, ini saya ambil mah, Pak, dengan satu syarat, nanti kalau ada tugas mata kuliah untuk bikin makalah, tolong bantu saya. Kalau nanti ada tugas presentasi, tolong mau untuk menggantikan saya presentasi. Kalau nanti ada tugas untuk melakukan studi bandingan kajian, tolong bantu saya untuk mengerjakan. Kalau Bapak Ibu berkenan, aku akan ngambil itu. Kenapa aku butuh bantuan? Karena aku tidak mampu di bidang itu. Kalau nanti ada tugas skripsi dan itu bukan bidang saya tidak mampu, mohon bantuannya Pak ya, buatin saya skripsi. Mau nggak kira-kira? Saya mau masuk polisi Pak, tapi ketika suruh jogging pagi hari, Papa gantiin saya. Ini kayak aneh gitu loh, ya Allah. Kayak gitu teman-teman ya. Sesuai dengan proporsi. Saya ambil contoh dari hidup saya sendiri. Saya nggak akan membicarakan orang lain. Dulu pengurus OSIS di sekolahku itu sangat elegan. Dari sekian ratus anak seangkatan yang terpilih menjadi pengurus OSIS itu hanya bisa dihitung jari, sekitar 12 atau berapa gitu. Dan itu semuanya anak-anak berkelas semuanya itu yang jadi pengurus OSIS. Kalau kalian kan enggak, semuanya jadi pengurus gitu. Karena supaya bisa dilatih gitu. Kalau di sana enggak, salah siapa kamu enggak pintar ya udah enggak usah jadi pengurus gitu. Kalau kamu ingin jadi pengurus harus pintar. Contoh misalkan kayak teater diterapkan di sini. Anda ingin ikut teater, nilai rata-rata minimal 7. Enggak 7 enggak usah ikut teater gitu. Meskipun Givari nilainya enggak 7. Karena sistem itu diterapkan setelah Givari, bukan sebelum Givari. Ya, maka adik kelas sekarang kalau mau ikut teater ya nilainya harus 7. Kalau kamu ikut teater pintar dulu. Karena latihannya akan menyita jam belajar. Kalau nggak pintar, maka dia akan terseok-seok untuk mengikutnya. Tanya aja Givari, terseok-seok dan dia ngejar teman-temannya gitu. Karena jam belajarnya tersita. Dan Givari belum tentu berani memutuskan untuk kuliah ngambil seni pertunjukan, padahal dia sudah punya kemampuan di bidang itu. Kamu nggak usah takut. Misalkan contoh, bapak saya bos udang. Contoh, maka saya nggak mau kuliah, saya mau bisnis udang saja. Ya silakan, kalau itu kamu bahagia di bidang itu. Apa yang kita bicarakan ini tidak berlaku kepada anak-anak yang bahagia, yang sudah sesuai dengan proporsinya. Misalkan teman kita orang tuanya bos atau punya cabang udang banyak gitu, sampai punya udang-udangan. Nah, dia bahagia membantu orang tuanya dagang, kemudian kayaknya aku mau bisnis aja. Terus orang tuanya, kamu ngambil bisnis aja kuliahnya nanti. Dan dia sejalan dengan itu nggak apa-apa, karena sesuai dengan proporsinya. Tapi ketika dia suka musik, orang tuanya suruh belajar udang, nggak bisa. Kamu harus menyampaikan itu. Dan hati-hati ketika kalian menyampaikan argumen, jangan sampai menggunakan bahasa kasar. Durhaka itu namanya. Itu durhaka. Tapi ketika kamu menyampaikan dengan kalimat yang santuy, ya, yang enjoy dan membahagiakan bagi orang tua kamu, ayah, ibu, tolong berikan kesempatan kepada saya
untuk meraih cita-cita saya. Oh, orang tuamu, apa cita-cita kamu? Saya ingin ahli di bidang nuklir, maka izinkan saya untuk kuliah jurusan kimia. Saya ingin mengembangkan bisnis saya. Saya ingin nanti hidup di dunia yang mempelajari tentang bursa efek, maka izinkan saya untuk kuliah di bursa efek. Saya ingin menjadi animator, izinkan saya untuk kuliah di dunia animasi. Saya ingin menjadi seorang bisnismen, maka izinkan saya untuk kuliah di bidang ini. Dan jangan paksakan saya untuk mengikuti perintah Bapak. Bapak rela anak Bapak tersiksa selama 4 tahun. Tentu keinginan Bapak itu supaya aku bahagia, maka izinkan saya untuk hidup di jalan yang membuat saya bahagia. Oh, orang tuamu, pintar anakku ya.